Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Baik, karena berhubung untuk jamnya sudah jam 2 lewat 5 menit, saya mulai saja untuk perasesmen pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Yudi Treviano dari LSPJMKP. Di sini saya akan memandu untuk perasesmen pada siang hari ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Bapak dan Ibu sekalian di sini merupakan peserta pelatihan DSS 05 pengelolaan hygiene sanitasi makanan untuk uji kompetensi tanggal 11 Oktober 2025, betul Bapak Ibu? Ya, betul, Mas. Betul. Betul. Nah, baik. Eh, baik Bapak Ibu, untuk besok tanggal 11 Oktober 2025 untuk skema DSS 05 pengelolaan hygiene sanitasi makanan, kita akan melakukan untuk ujinya ini menggunakan metode observasi. Untuk metode observasi itu apa? Metode observasi sendiri merupakan metode eh, untuk mengerjakan soal-soal studi kasus dan juga soal-soal observasi. Nah, jadi nantinya peserta akan mengerjakan beberapa soal terkait dengan studi kasus juga soal observasi. Nah, untuk metode observasi sendiri nantinya akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu ada sesi observasi. Untuk sesi observasi sendiri, nantinya peserta akan mengerjakan secara langsung di Google Drive. Ini pengerjaannya secara serentak untuk semua peserta. Nanti asesor akan membagikan sebelum uji masing-masing peserta itu satu folder drive yang isinya itu akan ada soal observasi. Kemudian nantinya peserta untuk pengerjaan soal observasi ini tidak mendownload untuk soalnya. Jadi soal-soal peserta yang ada di Drive langsung dikerjakan secara langsung di Drive sehingga nanti untuk riwayat pengerjaannya terlihat oleh asesor. Kemudian setelahnya akan ada sesi wawancara. Nah, untuk sesi wawancara sendiri nantinya peserta akan satu persatu melakukan wawancara dengan asesor. Ini wawancaranya untuk menguji terkait pemahaman peserta terkait soal-soal observasi yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nantinya di akhir dari sesi wawancara ini akan ada penentuan kompetensi dan juga rekomendasi asesor terkait apakah hasilnya kompeten maupun belum kompeten. Untuk sampai sini apakah jelas Bapak dan Ibu untuk metode untuk besok? Ya, Ya, jelas. sudah Cukup Baik. jelas. jelas, Pak. Ya, Untuk jelas, Pak. untuk besok Bapak dan Ibu sudah menerima jadwal eh, teknis ujinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Mungkin saya jelaskan kembali untuk teknisnya besok ya. Hmm. Sudah terlihat belum Bapak dan Ibu untuk jadwal uji kompetensinya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Baik. Nah, jadi di sini untuk besok tanggal 11 Oktober terkait dengan pengelolaan hygiene sanitasi makanan, di sini untuk asesornya terbagi menjadi dua asesor untuk ruangan Zoom-nya. Ruangan Zoom pertama ada asesornya Yeli Afrita dan yang ruang Zoom kedua ada Burahayu Eka. Kemudian di sini dimulai pengujiannya itu dari pukul 8.30. Nanti 8.30 sampai 8.45 ada administrasi prauji untuk awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan juga pengarahan dari uji kompetensi. Ini diikuti oleh seluruh peserta. Nantinya dilanjutkan oleh persiapan observasi dan pada jam 9.10 sampai dengan 10.30 ini sesi observasi akan dilakukan. Nah, di sesi observasi ini Bapak dan Ibu akan mengerjakan yang sebelumnya saya sudah jelaskan terkait ada pengerjaan soal studi kasus yang nantinya dikerjakan di Google Drive. Kemudian selama pengerjaan, nantinya peserta setelahnya akan ada evaluasi hasil observasi oleh asesor di jam 10.30 sampai jam 10.45. Setelahnya akan langsung masuk ke sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini, masing-masing peserta akan melakukan wawancara dengan asesor kurang lebih selama 30 menit. Nantinya, tiap peserta akan bergiliran. Kemudian nanti di jam 11.45 sampai jam 1 kita ada break dulu untuk istirahat. Nah, kemudian dilanjutkan untuk peserta yang belum melakukan wawancara. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu untuk besok?
untuk kegiatannya. Sudah cukup jelas sih, Pak. Jelas ya Pak. Baik. Untuk ini eh, saya anggap cukup ya Bapak dan Ibu untuk penjelasannya. Berikutnya saya akan eh, menjelaskan terkait hal apa saja yang perlu disiapkan untuk pengujian besok. Jadi untuk pengujian besok, Bapak dan Ibu diharapkan untuk membawa beberapa hal. Yang pertama untuk dokumen. Untuk dokumen, Bapak dan Ibu diminta untuk mempersiapkan KTP asli. Nah, KTP asli ini digunakan untuk administrasi prauji. Jadi nantinya Bapak dan Ibu akan menampilkan untuk KTP-nya seperti ini sebelum pengujian dimulai. Nanti tim dari sertifikasi kami akan melihat untuk kesesuaiannya. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan lagi adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini digunakan untuk nantinya menandatangani dokumen karena nantinya peserta akan menandatangani beberapa dokumen terkait uji. Di sini untuk tanda tangan digitalnya dapat berbentuk bentuknya itu JPG maupun maupun PNG. Itu bisa untuk menjadi tanda tangan digital asalkan tidak buram dan juga jelas untuk tanda tangannya. Kemudian aplikasi Zoom dan juga Google Drive dipastikan sudah terinstal di perangkatnya. Kemudian untuk perangkatnya sendiri, untuk uji kita mewajibkan untuk memakai laptop. Karena untuk laptop ini nantinya kita akan diuji pada saat pengujian, kamera dan juga pengerjaan semuanya itu on. Jadi eh, selama pengerjaan itu semua peserta terlihat untuk pengerjaannya. Jadi untuk laptop sendiri dipastikan untuk tidak lemot, untuk kameranya berfungsi dengan baik, mic-nya juga berfungsi dengan baik, dan juga untuk koneksi internet diharapkan stabil. Jadi tidak ada patah-patah dan juga putus-putus sehingga nantinya akan mengganggu dari proses uji. Kemudian juga Bapak dan Ibu diharapkan untuk memiliki juga koneksi cadangan. Jadi koneksi cadangan ini eh, dibutuhkan sewaktu-waktu apabila koneksi utama Bapak dan Ibu ini mengalami gangguan sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa switch secara cepat dan tidak mengganggu dari proses uji. Kemudian sampai sini Bapak dan Ibu saya ingin bertanya untuk Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah familiar terkait pengoperasian laptop, Google Drive dan juga Zoom ya Bapak dan Ibu? Iya, Sudah familiar ya, Sudah, Pak? siap. sudah familiar. Baik. Sudah, Pak. Untuk Nah, sudah cukup familiar, Pak. baik. Untuk di sini Bapak dan Izin, Ibu juga Mas, ya. Pak, mau tanya. Ini kalau KTP saya rusak, kayak begini nih. Saya nyalain kamera ya. Baik. KTP saya rusak kayak gini. Itu nggak apa-apa nggak? Wah, Kurang parah itu, Pak. kurang jelas. Oh iya parah ya, Pak. Mungkin Wah, eh, kacau, kacau, Pak. Gimana? ada itunya nggak ya, Pak? Ada atau identitas lain Pak seperti SIM ada Bapak? Oh, SIM ada. Boleh berarti Boleh, SIM ya? boleh. Pakai SIM aja ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya, Pak. Untuk di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang mengalami keterbatasan khususnya terkait pendengaran, penglihatan yang sekiranya membutuhkan bantuan? Insya Allah tidak. Baik, Siap, Bapak. alhamdulillah sehat. Baik, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, berarti untuk penjelasan saya terkait hal yang perlu dipersiapkan sudah jelas ya, Pak. Saya lanjutkan ke APL 02. Bapak dan Ibu dan di sini sudah mengisi APL 02 dokumen. Sudah. Registrasi sudah, Saya Pak. sudah. Sudah ya Bapak dan Ibu APL 02-nya. Di Sudah. sini Ya. mungkin semisal ada yang belum, saya jelaskan kembali untuk pengisian APL 02-nya. Sudah terlihat belum Bapak dan Ibu untuk asesmen mandiri APL 02 dokumennya? Waduh, belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Oh. Untuk sekarang sudah terlihat Pak.
Sudah Pak. Oh, kalau untuk yang ini kayaknya sih saya belum ini Pak. Kalau Belum ya? untuk asesmen Ya. mandiri. Belum, belum. Berarti saya jelaskan dulu ya Pak untuk asesmen mandiri ini. Jadi untuk dokumen ini merupakan asesmen mandiri atau APL 02. Asesmen mandiri ini digunakan untuk menilai kompetensi diri sendiri terkait unit-unit kompetensi di sini. Jadinya Bapak dan Ibu kan untuk melakukan uji ini adalah didasarkan dari kepercayaan Bapak dan Ibu terkait kompetensi yang dimiliki untuk penguasaan dari unit-unit ini. Jadinya nanti Bapak dan Ibu di sini meminta untuk menilai bagaimana Bapak dan Ibu eh, penguasaannya terkait elemen-elemen di sini. Nantinya Bapak dan Ibu apabila merasa wah saya sudah memenuhi nih, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sini di checklist ataupun dituliskan Kak di sini yang artinya kompeten. Nah, apabila di sini kan ada tulisan BK Bapak dan Ibu, BK ini merupakan belum kompeten. Nah, belum kompeten ini apabila Bapak dan Ibu mengisi, kami tidak dapat untuk melanjutkan dari ujinya. Kenapa? Karena untuk BK ini eh, un- bagi kami untuk BK ini Bapak dan Ibu dianggap masih belum percaya terkait dengan kompetensi dirinya sehingga Bapak dan Ibu belum bisa untuk melanjutkan uji untuk besok. Jadinya yang kami proses untuk uji adalah yang mengisi untuk Kak semuanya di sini. Nah, untuk pengujian untuk di sini pengisiannya bukti relevan, Bapak dan Ibu bisa mengisi terkait sertifikat pelatihan yang sudah didapatkan terkait higienis sanitasi makanan. Semisal Bapak dan Ibu memiliki usaha, bisa juga dituliskan terkait surat keterangan memiliki usaha ataupun NIB. Nah, itu bisa disertakan sebagai bukti yang relevan. Kemudian untuk pengisian di sini diisi per satu kotak ini ya Bapak dan Ibu. Jadi per satu kotak ini diisi satu, bukan per misalkan 2.1 di checklist, 2.2 di checklist tidak. Jadi satu elemen ini satu kotak diisi satu. Nanti diisi semuanya, Bapak dan Ibu juga di sini bisa lihat untuk elemen-elemen yang keluar besok, jadi bisa dipelajari. Nanti sampai akhir Bapak dan Ibu mengisi nama peserta, nama Bapak dan Ibu, kemudian tanggal isi, dan juga tanda tangan peserta. Di sini dibubuhkan. Untuk pengisian ini maksimal H-1 sebelum pengujian, jadi batasnya itu hari ini. Sampai sini apakah jelas Bapak dan Ibu untuk APL 02 pengisiannya? Ini berarti di print terus checklist tulis tangan aja ya Mas ya? Oh, nggak usah Bapak, ini nanti langsung dikerjakan di sini saja untuk APL 02-nya. Jadi nanti langsung dikerjakan di komputer. Jika akan Oke, saja. siap. Terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang belum jelas untuk terkait pengisian ini? Ataupun sudah cukup jelas? Mau diberitahu? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan untuk penjelasan APL 02 ini. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup ya Bapak dan Ibu. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait banding. Nah, untuk banding sendiri, nantinya Bapak dan Ibu mendapatkan hak banding. Nah, hak banding ini apa? Untuk hak banding ini merupakan hak yang Bapak dan Ibu terima sebagai peserta uji terkait hasil eh, hasil rekomendasi yang dikeluarkan asesor. Jadinya nanti Bapak dan Ibu kan direkomendasikan oleh asesor itu kompeten dan belum kompeten. Didasarkan dari hasil yang diujikan selama asesor itu menguji. Hasil banding hak banding ini Bapak dan Ibu bisa ajukan itu maksimal eh, H+2 setelah uji. Jadi apabila Bapak dan Ibu ujinya itu tanggal 11 Oktober, maka untuk maksimal bandingnya itu di tanggal 13 Oktober untuk pengajuan banding yang dapat kami terima. Nah, untuk banding sendiri, hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu adalah terkait saat mengajukan banding terkait alasannya. Alasan itu logis dan juga terdapat bukti yang Bapak dan Ibu sertakan sehingga kami dari tim sertifikasi dapat melihat apakah untuk banding ini dapat kita proses dan yang memang bersumber dari proses uji yang kurang maksimal sehingga Bapak dan Ibu merasa hasil yang diterima ini belum sesuai. Seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait banding, hak banding? Cukup Baik, jelas. cukup.
Cukup cukup jelas Pak. Semoga kita semua lulus. Baik, amin Bapak dan semoga untuk besok lulus Pak, untuk semuanya tidak ada kendala, jadi semuanya dapat sertifikasi yang kompeten. Baik, apabila mungkin untuk Bapak dan Ibu sudah jelas untuk semuanya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri untuk proses hari ini ya Pak. Bu, bagaimana? Sudah cukup? Ini yang hari ini gak ikut ini nggak apa-apa Pak. Nanti di sini kan kami sudah record ya Pak. Nanti mungkin yang belum bisa kami kirimkan untuk videonya. Jadi untuk penjelasannya bisa mendapatkan juga. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Untuk itu maka apabila sudah cukup, saya akhiri untuk per-asesmen pada siang hari ini. Nanti apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan dan juga kendala saat uji besok, dapat eh, diomongkan di grup, karena di situ ada tim sertifikasi yang eh, siap bantu Bapak dan Ibu. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup untuk per-asesmen pagi siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Mas Ibu, Yudi. terima kasih. Terima Ya, kasih Terima Pak. kasih, Pak Mas. Yudin, terima kasih semoga Pak lancar Bapak Yudin. dan Ibu besok. Ya, Amin terima Pak kasih, Mas. Yudin. Amin. Amin. Semangat Pak Syaka, Pak Dimas, Pak Indra, Pak Andi. Sehat-sehat, Mas Aka, Mas Dewa, Ya, Pak. Indra. Baik, saya akhiri ya Pak ya. Saya akhiri.